Strike one. I'm the greatest hitter in the world! Strike two. I'm the greatest hitter in the world! Strike three. Wow! I'm the greatest pitcher in the world! Optimism. Pass it on. A message from the Foundation for a Better Life. Ya, sahabat Motivator, masih bersama saya Dita Sumarno dan Ayah Edi. Yes, I can make it, gitu ya. Kayak seneng ya, anak kecil selalu kayak gitu. Tadi ada yang terputus tuh Ayah, kan sebenarnya masih ada 3 lagi ya. Tadi kan sudah ada 3. Itu ada how to know, terus udah gitu ada learn to know, terus memegang, terus selanjutnya apa ya? Ya, how to know sama learn to know itu sama ya. Kemudian pertama tuh dia ingin tahu. Jadi kalau misalnya nanti kalau Dita punya anak ya, Dita pegang apa dia selalu ingin dekat gitu ya. Habis begitu, habis learning to know, dia learning to do namanya. Learning to do tuh pengen megang-megang. Kemudian habis gitu tingkatan berikutnya adalah learning to understand ya. Understand itu ini benda apa dia lihat, kalau bisa bahkan kalau masih kecil diemut gitu ya. Nah, habis begitu nanti kalau dibiarkan dia naik lagi, dia akan belajar tentang learning to test gitu. Jadi kalau to test itu biasanya habis dia mood gitu terus dia lempar gitu ya. Oh. Ya dia lempar gitu. Makanya kalau kita ingin anak kita selamat, syarat-syaratnya jangan kasih mainan-mainan yang mahal, BlackBerry dan sebagainya, atau dekat-dekat alat-alat yang canggih, nanti ibunya yang teriak-teriak gitu. Jadi biarkan aja kayak tadi gitu, segala sesuatu yang bisa dibanting anak kita nggak teriak gitu. Terus nanti habis banting-banting nanti diambil lagi, biasanya dia ulang lagi. Nah, sampai habis dibanting dia lihat lagi, itu namanya to conclude ya, atau memberikan kesimpulan. Nah, terakhir itu adalah new theory. Jadi kalau kita udah dewasa biasanya sampai tingkat 6. Tingkat 6 itu adalah membuat teori baru seperti Albert Einstein. Tapi kalau misalnya baby atau balita atau anak-anak, biasa sampai tingkat 5 karena new teorinya baru ada di kepala dia, belum bisa disampaikan, belum bisa diekspresikan. Nah, cuma sayangnya otak anak kita yang setingkat Einstein ini nggak berkembang sesuai maksud Tuhan, sesuai fitrahnya. Karena apa itu yang menyebabkan Ayah? Ya kita orang tuanya. Apa yang dilakukan? Ya misalnya begini, tadi anak kita nih, ini dia nih, cocok. Ini aduh, punyanya. deg-degan saya ya. Coba bayangin ya, misalnya Dita pakai ini, kemudian naruh, lupa nih, anaknya masih balita atau masih anak-anak, pasti dia akan nyamperin. Itu benda apa ya? Benda apa? Pasti habis dilihat sebentar gitu terus dipegang. Ya. Dipegang, dia pelajari, kalau bisa diemut. Baru mau diemut udah bilang apa? Mulai. Jangan. Ya. Seperti itu. Apalagi kalau udah mulai begini. Lemes saya ya. Iya, lemes ya. Nah, lantas apa dong yang harusnya dilakukan? Karena perbuatan seperti itu kan pastinya sebenarnya merugikan dong Ayah. Nah, ini dasar-dasarnya begini. Dasar-dasarnya bahwa itu sebenarnya adalah pertumbuhan kecerdasan anak level tinggi. Cuma masalahnya adalah anak-anak kan belum bisa membedakan ini mahal, ini murah, ini bisa pecah dan sebagainya. Jadi untuk tahap awal, tugas kita adalah memberikan hal-hal yang kalau dibanting aman, kemudian diemut aman, dilempar aman, begitu kira-kira. Supaya kita tidak banyak bilang jangan atau no. Lantas bagaimana ya? Apabila kita sudah melakukan tugas kita dengan baik, mengajarkan si anak dengan baik sehingga dia bisa berperilaku yang baik. Tapi kemudian di sekolahnya Ayah, terus terpengaruh. Nah, terpengaruhnya jadi buruk lagi. Apakah itu masih bisa kita selamatkan untuk bisa dirubah lagi menjadi? Ya, yang pertama begini, pada saat kita sadar nih bahwa proses itu adalah harusnya kita dukung, itu adalah tumbuh kembang kecerdasan anak. Nah, kemudian setelah kita sadar, kemudian anak kan bertumbuh nih, seperti anak saya misalnya jadi rame kan, itu apa aja dia tanya, apa aja ingin tahu. Jadi kalau diajak pergi kemana begitu, kayak kemarin ada orang cuci piring, dia berhenti dulu, lama gitu. Ada sekitar 5 menit ngeliatin orang cuci piring. Nah, saya bukan terpaksa ya, saya berhenti gitu, kemudian saya tanya, nak, lihat apa Dek Dimas gitu. Lihat orang cuci piring, terus apa yang diperhatikan? Iya, ngebersihin kotorannya, begitu caranya ya gitu. Justru malah jangan dimarahin.
kok kamu memperlambat jalan saya sih? Ngapain ngeliat-ngeliat Ya situ kebanyakan gitu ya? sini buruan nih, ayah lagi buru-buru atau gimana begitu ya. Ngapain sih kamu gitu aja diliatin gitu. Apa saja anak saya rasa ingin tahunya selalu dikembangkan atau belum tumpul begitu ya. Jadi dia selalu punya rasa ingin tahu. Nah, karena itu yang harus dipelihara begitu. Nah, kemudian pada saat dia mulai pergi ke sekolah ya, pergi ke sekolah. Biasanya para guru kita juga nggak tahu bahwa itu adalah tumbuh kembang kecerdasan anak melalui bertanya. Dan biasanya guru-guru udah mulai kalau anak bertanya, jangan berisik. Nah, Catat, bagaimana? kerjakan gitu. Nah, bagaimana caranya kalau kita sebenarnya sudah benar mengajarkan dia untuk bisa lebih kreatif, Ya. tapi ternyata di sekolah malah mendapati guru yang seperti itu. Bagaimana caranya supaya kita bisa tetap mempertahankan anak kita kreatif? Itu nanti dijawab di segmen selanjutnya. Oh, oke, ya. boleh. Ya, dan sahabat Motivator, kita tahan sejenak pembahasan kita. Setelah jeda berikut, Motivator akan hadir saat lagi.